Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Dukuh Renggan, Desa Pungangan, Kecamatan Limpung. Dan di depan kita ini ada sebuah telaga yang berwarna hijau, sehingga telaga ini disebut Telaga Hijau. Dan konon kabarnya telaga ini mengandung sejarah dan cerita mistis. Telaga ini dibuat oleh orang yang linui atau orang yang punya kelebihan, atau bisa disebut juga orang sakti pada saat di daerah ini ada kekeringan. Dan untuk cerita sejarah lebih lanjut, di samping kanan kita ini ada narasumber. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Rasmadi. Pak Rasmadi. Nah, ini saya Dehendro dari Subah, ingin mengulik sejarahnya Telaga Hijau ini ya. Ini namanya Telaga Hijau, Pak ya? Disebutnya Telaga Hijau. Telaga Hijau ya. Tapi aslinya ada nama lain nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi memang Sekarang disebutnya Telaga Hijau. iya, kebanyakan menyebutnya Telaga Hijau. Mungkin karena warna hijau ya. Mungkin ya. Nah, ini dulu waktu kecilnya saya pernah main ke sini, Pak, tapi masih SMP. Ini pernah buat mandi-mandi. Sekarang masih ada. Sekarang jarang. Jarang-jarang ya. Jarang. Ya, dulu saya pernah mandi di sini. Dulu memang untuk mandi, untuk apa namanya, cuci-cuci itulah dulu. Sekarang sudah jarang. Oh, sudah jarang. Paling dinikmati pemandangannya. Pemandangannya ya. Nah, tapi saya penasaran tentang kisah Telaga Hijau ini. Katanya ada sejarahnya, ada cerita mistisnya seperti apa, Pak? Mohon. Nah, konon dulu kan yang buat itu kan pemprakarsanya Mbah Nuryadi. Waktu dulu jabatannya Kepala Desa Pungangan. Mbah Nuryadi. Tapi kan dia domisili di Kerenggan. Apa sih, Pak? Tempat rumahnya di Dukuh Renggan. Oh, rumahnya Mbah Nuryadi itu di Kerenggan. Cuma dia jabatannya Kepala Desa Pungangan. Oh, keseluruhan. Kan dulu mungkin kan punya ide, terus memprakarsai ini buat telaga ini ya sama warga sih. Cuman dia yang memprakarsai, dia lama, bertahun-tahun lah, sedikit demi sedikit katanya orang konon itu yang pernah saya diceritain sama mbah-mbah itu sih. Ya mungkin puluhan tahun lah, nggak langsung jadi kayak gini. Tekas Soromono itu bertahap, pelan-pelan sampai mungkin 20-an tahun lah. Katanya mungkin mulainya itu tahun sekitar 50-an apa katanya itu. Zaman bapak saya itu. Mungkin disertai tirakat mungkin ya. Jelas itu mungkin orang dulu sih. Iya. Biasanya seperti itu. Oh, jadi itu resmi Pak Lurahnya sendiri atau ada lain, misalkan seperti paranormal atau apa untuk? Kan dulu kan Mbah Lurah itu kan katanya orang sakti. Mbah Sinur itu. Oh gitu. Yang kondang itulah Mbah Sinur itu. Orang sakti Mbah Sinur itu. Ada bantuan misalkan gurunya apa? Kurang tahu saya. Kurang tahu, tapi yang pernah memprakarsai itu Mbah Nur itu. Yang pernah Bapak tangkap ceritanya seperti itu ya. Mbah Lurahnya sendiri. Sendiri yang artinya itu, beliau itu orang sakti yang memang memprakarsai adanya Telaga Hijau ini ya. Itu awalnya kekeringan ya, Pak, katanya? Ya, dulu itu ya mungkin untuk bersemedi atau itu apa itu zaman dulu kan sini kan memang ada semacam kayak gitu, tapi pakainya kan dulu masih lempeng. Papan. Ada rumahnya juga, cuman dulu pakainya papan. Bubuk itu, semacam bubuk. Sama saya dulu ya untuk ngiyup pada waktu mandi, ngiyup ke hutan, ngiyup di situ. Mungkin orang lain ya buat tirakat, buat apa gitu lah. Zaman dulu saya masih kecil sih, kurang begitu tahu. Ini Pak, yang rumah-rumah ini. Kan karena seiring perkembangan zaman dibangun biar permanen. Iya, biar permanen dan ini ya, dan ya enak lah ibaratnya kalau misalkan ada yang mau tirakat di situ, teman-teman itu udah nggak kehujanan ya, Pak ya. Ibaratnya. Sekarang bisa digunakan untuk sholat, kan masih bersih, dalamnya bersih. Bisa untuk sholat. Kadang kan pas ke sini, kadang pas waktu sholat kan
bisa sholat di situ. Pas Hmm. bisa ada waktunya pas jatuh sholat kan boleh di situ. Itu kejadian berarti tahun Kisaran mulainya itu 50-60 itu kan. 50 ya. 50-an. Berarti sudah merdeka ya Pak ya? Sudah merdeka. Habis merdeka ya. Merdeka. Ya tergolong apa ya? Ya ibaratnya orang Linuwih yang memang nyata apa ya? Maksudnya kalau kan ada orang sakti tapi di zaman dulu ya kan Pak ya? Apa zaman kerajaan. Nah, ini kan berarti udah kemerdekaan, berarti benar-benar apa ya? Mungkin kan pola pikirnya juga mungkin maju lah. Mungkin besok kalau saya sudah tidak ada, mungkin anak cucu saya bisa menikmati hasilnya. Iya, Dan sekarang emang kenyataan, sekarang kan ini kan rembesannya kan digunakan untuk air bersih pump di atas. Memang betul-betul bermanfaat secara materi lah. Untuk jangka panjang. Untuk kampung kan, kampung saya kan sekarang pakai pump ini, pakai air bersih yang sumbernya dari rembesannya sini, sana itu. Itulah keunggulan leluhur kita, leluhur Nusantara. Artinya beliau itu tahu besoknya itu bakal seperti apa, itu tahu. Oriented lah orangnya pokoknya. Iya, kita itu nggak bakal nyampe lah ibaratnya kalau udah nembus Dia ke sudah sana. kepikir kita nggak bakal. Iya. Beliau ibaratnya udah mikirin tahun 2025 Bakal kayak gini. bakal kepake. Itu luar biasanya. Memang saya bangga banget Pak kalau lihat kisah-kisah leluhur-leluhur Nusantara itu. Memang makanya ini saya kan nguri-uri Pak, Betul. nguri-uri leluhur-leluhur kita, dan kita ya bangga lah karena memang ternyata leluhur kita itu banyak yang hebat-hebat gitu kan. Sehingga tujuan saya bikin video ini Pak, supaya anak cucu kita itu mengetahui leluhurnya, bahwa leluhurnya itu hebat-hebat. Jangan sampai ketika kitanya sudah nggak ada, itu ceritanya hilang lah. Kalau nggak ada yang nguri-uri Pak, begitu kita nggak ada punah. Mungkin anak-anak besok kalau nggak saya video ini mungkin ini apa gitu, ini cuman gitu kan, nggak tahu. Ini kan setiap 1 tahun sekali itu menjelang bulan Suro kan dikuras, memang dikuras, dibuka. Kuras. Ada semacam buangan air di situ sih. Kayak kolam renang itu ya. Nah, ini dibuang terus kalau orang sini ini namanya nyadran, Nyadran gerakan. Ya kalau saya mengambil sekarang ya fungsinya yang jelas satu kampung itu benar-benar ada kerukunannya itu di situ. Oh. Nilai plusnya itu rukun lah, uang itu satu kampung itu kan gerakan di sini itu memang ajang berkomunikasi antar warga sih jadinya sekarang. Ada nilai plusnya dari tujuan nyadran itu. Setiap tahun memang dari dulu ada itu. Jadi teman-teman jangan sampai apa namanya ya, ajang nyadran itu kadang ada yang berpendapat musyrik, syirik. Ya amit sewu, kita hanya manusia, jangan sampai menghakimi orang lain seperti itu. Toh kita juga punya dosa ya Pak ya. Iya jelas. Nah, kita ambil positifnya aja. Apa sih nyadran itu? Oh ternyata nyadran itu untuk mempersatukan warga. Nilai plusnya di sini. Nilai plusnya untuk kerukunan warga tersebut. Dan biasanya kan nyadran itu rasa bersyukur sebenarnya Pak ya, atas limpahan rezeki. Memang banyak rangkaian acara di sini sih, setiap Suro itu ada wayangnya, ada. Sekarang kan ya itu seiring zaman, kalau dulu siang sama malam wayangan terus Jalan Basinur itu terus lama-lama mungkin timbul pemikiran baru kan generasi sekarang kalau siang diadakan pengajian, kalau malam wayangan gitu. Oh gitu. Jadinya pendidikannya agama boleh, dapat, nguri budaya dapat, terus kerukunannya dapat. Betul. Jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan yang miring lah ya tentang upacara nyadran. Ya kalau saya pribadi memang ngambil hikmahnya, ngambil rasa bersyukurnya, tanpa harus menghakimi orang lain. Toh saya juga punya dosa. Gitu aja kalau saya. Baik Pak, ini terima kasih atas apa namanya sejarah yang Bapak sampaikan di Logo Hijau ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi generasi penerus. Semoga mereka kelak itu bisa mengetahui leluhur mereka itu sehebat ini, sehingga
ya bisa bermanfaat untuk masyarakat Pungangan umumnya di Limpung ya. Ini kan masih Limpung ya. Demikian teman-teman liputan kami dari Desa Pungangan, Kecamatan Limpung. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.